Pengertian secara bahasa bayi yang artinya menjual. Sedangkan dalam kitab Kifayatul Ahya disebutkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu, ada pemberian atau imbalan tertentu. Rukun dan syarat jual beli yaitu sigot atau pernyataan, yaitu ijab dan qabul, serah terima. 2. Akidain, artinya yang membuat perjanjian, yaitu penjual dan pembeli. Dengan syarat keduanya harus sudah balik dan berakal sehingga benar-benar tentang hakikat barang yang dijual. Selanjutnya yaitu adalah maqud alaih, yaitu barang yang dijual belikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Macam-macam jual beli yaitu jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu yang melakukan akad jual beli, benda atau barang yang dijual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam pesanan. Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai atau kontan. Selanjutnya yaitu jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam. Jual beli dibedakan menjadi 4. 1. Bai al-muqayyado, 2. Bai al-mutlaq, 3. Bai al-asraf, 4. Bai as-salam. Akad jual beli terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, 2. Penyampaian akad jual beli melalui urusan, 3. Jual beli dengan perbuatan saling memberikan atau dikenal dengan istilah mu'atoha. Jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu menjual kepada seseorang yang masih menawar penjualan orang lain. 2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi. 3. Membeli sesuatu harga yang sedang naik dan sangat dibutuhkan. 4. Menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota lalu membeli harganya sebelum maka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Yang terakhir yaitu membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Hikmah jual beli yaitu jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua, masing-masing pihak merasa puas baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, pembeli membayar dan memberi. Pengertian dari syirkah. Syirkah merupakan kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam berusaha, dan setiap keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hukum syirkah adalah mubah atau diperbolehkan. Syirkah boleh dilakukan antara sesama muslim, antara sesama kafir dhimmi, atau antara seorang muslim dan kafir dhimmi. Syirkah secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu syirkah hak milik atau syirkah al-amlak, dan syirkah transaksi atau syirkah al-uqud. Sedangkan untuk berakhirnya syirkah terjadi karena disebabkan 6 alasan, yaitu jika salah satu pihak membatalkan, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf, salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, salah satu pihak jatuh bangkrut, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang bab qirad atau mudharabah. Qirad mempunyai arti yang sama dengan mudharabah. Kata mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz biasa menyebutnya dengan qirad. Sedangkan di dalam dunia bisnis perdagangan, qirad biasa disebut dengan investasi. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Syekh Muhammad Ibnu Al-Ghazi, qirad adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha di mana keuntungannya dibagi di antara keduanya. Dapat disimpulkan bahwa qirad adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian awal. Qirad biasanya dilakukan oleh pemilik modal baik perorangan maupun lembaga dengan orang lain yang mampu untuk menjalankan usaha
dan besar kecilnya bagian ditentukan pada perjanjian sebelumnya, dan tidak ada pihak yang dirugikan, serta jika modal besar maka lebih baik perjanjian dilakukan secara tertulis dan ada saksi. Selanjutnya adalah hukum qirot. Qirot hukumnya adalah mubah atau boleh, bahkan dianjurkan karena terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjalankan qirot dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya sewaktu berniaga ke Syam. Lalu selanjutnya adalah rukun dan syarat qirot. Yang pertama adalah adanya pemilik modal dan pengelola modal. Syarat dari pemilik modal dan pengelola modal ini adalah sudah mumayyiz, berakal sehat, sukarela, dan amanah. Yang kedua, adanya modal usaha. Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya jenis usaha. Artinya, jenis usaha sudah jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, adanya keuntungan. Di sini pembagian keuntungan sudah disepakati dalam perjanjian yang awal. Yang kelima, adanya ijab qabul atau serah terima di antara kedua pihak harus sudah jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Semua rukun dan syarat di atas harus dilaksanakan. Apabila kurang salah satu saja, maka akad qirot tidak sah. Pengelola modal tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha atau perdagangan, kecuali disebabkan karena kecerobohannya. Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu bisa ditutup dengan keuntungan yang ada. Lalu selanjutnya ada larangan-larangan di dalam qirot. Yang pertama adalah melanggar perjanjian. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal. Dan yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara. Lalu selanjutnya bentuk-bentuk qirot. Bentuk qirot dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu qirot sederhana dan qirot modern. Yang pertama adalah bentuk qirot sederhana. Qirot seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Islam datang, qirot dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalankan perdagangan menggunakan sistem qirot ini dengan Siti Khadijah. Rasulullah SAW sebagai pelaku usaha, sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal. Qirot bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktikkan di perkotaan maupun di perdesaan. Lalu yang kedua adalah bentuk qirot modern. Saat ini banyak orang menabung di bank syariah, di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk qirot. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk dikelola, sedangkan keuntungannya yang didapatkan diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil. Lalu selanjutnya beberapa ketentuan dalam qirot. Yang pertama, agar pelaksanaan qirot dapat berjalan sukses, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pemilik dan pengelola modal harus jujur, amanah, dan bertanggung jawab serta profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan sejak dini yang mungkin bisa terjadi. Jika perlu menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kelima,
Jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, apabila kerusakan disebabkan karena kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung-jawabi oleh pengelola modal. Yang keenam, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika tidak ada, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Lalu selanjutnya adalah beberapa manfaat qirot. Yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menggalang dan memperkuat ekonomi umat. Yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang keenam adalah memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.